Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan flashing atau yang lebih dikenal juga dengan hard flash terhadap suatu EEPROM. EEPROM ini terdapat pada receiver parabola, STB televisi digital, televisi, dan perangkat lainnya. Dengan menggunakan atau melakukan flashing ini, maka kita tuh dapat memasukkan firmware atau software tertentu ke dalam EEPROM tersebut. Perangkat yang kita butuhkan itu adalah seperti yang saya pegang ini. Ini merupakan CH314A. Namun di sini saya mendapatkannya adalah CH341. Tidak ada kode A-nya di sini ya. Walaupun tidak ada CH341 dengan CH341A yang ada di belakangnya itu adalah sama saja, tidak ada masalah sama sekali. Chipsetnya malahan ini kalau seandainya terlihat ini adalah CH341B. Kalau kita melihat dari urutan abjadnya, berarti ini merupakan versi yang terbarunya. Jadi koreksi saya jika saya salah. Secara bentuk, kemudian desain adalah sama saja dengan CH341A tersebut, seperti yang kita lihat. Jadi nanti kita akan memasukkan soketnya adalah di bagian ini. Nah, jadi nanti pada saat kita akan menggunakan, perhatikan soket yang mana yang harus kita gunakan. Kita akan menggunakan soketnya itu, di sini ada tulisannya ya, atau ada pilihannya. Yang kita gunakan itu adalah untuk EEPROM seperti yang terdapat pada receiver parabola dan STB itu adalah 25 SPI. Jadi ini yang akan kita gunakan nanti ya. Nah, jadi perhatikan urutan kakinya pun juga tidak boleh salah. Nah, jadi seperti ini. Jadi bagian ini yang akan kita pakai nantinya. Urutan kakinya juga tidak boleh salah. Jadi semuanya adalah harus benar. Ini merupakan yang nomor atau pin 1 atau kaki yang 1. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 berturut-turut adalah seperti itu. Untuk perangkat ini sangat mudah atau sangat gampang sekali untuk dicari, banyak yang menjualnya. Untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Nah, jadi untuk memudahkan itu ada baiknya juga kita membeli penjepit seperti ini ya. Walaupun dengan menggunakan penjepit ini susah sih menurut saya, mengingat ukuran dari EEPROM-nya yang sangat kecil sekali. Jadi pada saat kita jepit tuh seperti ini ya, maka tuh akan suka lepas atau sering lepas. Jadi lebih baik kita menggunakan test clip saja. Apabila kita menggunakan penjepit seperti ini juga harus diperhatikan mana pin 1 atau kaki satunya. Yang berwarna hijau ini adalah untuk pin satunya atau kaki satunya. Jadi tidak boleh salah ya. Nah, jadi nanti pada saat kita memasangkannya urutan kakinya, pinnya itu adalah harus benar. Nah, namun untuk memudahkan untuk menjepitnya atau untuk melakukan flashing itu dengan penjepit itu ribet ya atau susah, maka saya akan menggunakan test clip. Nah, ini adalah kabel test clip ya. Nah, ini test clip sudah beserta dengan kabel jumpernya. Ini harganya sangat murah sekali, hanya 28.000 kita sudah mendapatkan sebanyak 10 buah. Yaitu test clip berikut dengan kabel jumpernya. Jadi ini sudah merupakan satu kesatuan. Untuk linknya nanti juga ada di deskripsi video, dapat dilihat. Nah, ini merupakan bagian dari ini ya, bagian dari penjepit ini. Nah, jadi kalau seandainya kita beli penjepit, maka kita juga mendapatkan yang ininya. Nah, ini juga akan saya pakai nantinya tempat memasang konektor dari penjepit atau konektor dari test clip ini. Jadi kita pasangkan di sini ya. Nah, terlihat urutan nomornya untuk kakinya. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan ya. Nah, di mana di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kayak letter U ya, huruf U seperti itu nanti untuk pemasangannya. Kalau kita akan melakukan pemrograman atau flashing dengan menggunakan ini, maka tuh kaki-kaki tidak boleh salah. Adapun di sini sebagai media contohnya kita akan menggunakan receiver saja. Nah, ini kalau pada receiver ini adalah merupakan EEPROM-nya. Kalau kita jepit itu susah sekali ya untuk menjepitnya, sudah berulang kali. Jika kita perhatikan di bagian EEPROM ini untuk menandakan mana yang kaki satunya, di sini ada berupa titik nih ya. Yang berupa titik itu merupakan pin satunya. Mudah-mudahan saja di kamera kita ini bisa terlihat. Berurutan ke bawah 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8 kayak huruf U seperti itu urutannya. Nah, saya akan cobakan untuk menjepitnya karena sudah beberapa kali saya jepit ini nggak berhasil ya. Berhasil namun dia tidak terbaca. Apalagi di sini dia berdekatan posisinya dengan heatsink. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Sementara ukuran dari penjepitnya ini juga lumayan cukup besar sehingga tuh space yang tersedia tuh tidak memadai. Jadi ini suka gagal pada saat saya jepit seperti itu. Nah, lepas ya. Jadi nggak mungkin ini untuk dijepit. Makanya satu-satunya cara yang saya gunakan itu adalah dengan menggunakan test clip ini. Baik, kita akan pasang test clipnya terlebih dahulu. Perhatikan urutan kakinya jangan sampai salah. Nah, ini bisa kita perhatikan untuk cara menjepitnya itu sebenarnya atau cara untuk mengaitkan hooknya ini juga tidak mudah sih ya sebenarnya, karena urutan kakinya pun juga saling berdekatan.
sudah terpasang ya. Lalu selanjutnya, maka ujung yang satunya lagi nih tinggal kita pasangkan pada CH345 Programmer. Ingat ya, yang kita pakai itu adalah di bagian yang saya tunjuk ini. Kaki satunya adalah di bagian sebelah ini ya, yang jari ini ya, yang sebelah sini ya. Jadi sesuaikan saja seperti itu. Lebih mudah dengan menggunakan adapter seperti ini ya. Nah, jika sudah ini kita kunci seperti ini ya. Nah, jadi ini sudah terkunci. Nanti tinggal kita pasangkan saja nanti pada laptop ataupun pada HP. Tapi di sini saya menggunakan laptop. Jikalau kabelnya pendek atau jaraknya ke laptop kita berjauhan atau terlalu jauh, maka dapat menggunakan USB extender kabel seperti ini, dan saya akan menggunakan ini. Adapun software atau aplikasi flashing akan kita gunakan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah CH341A, ada 3 versi yang saya miliki, dan kedua adalah Neo Programmer. Walaupun mungkin saja selain dari yang dua ini masih ada aplikasi atau software flashing lain yang tersedia. Kita akan gunakan CH341A versi 134. Nah, di sini pada bagian pojok kanan bawah untuk device state-nya adalah not connect, artinya belum terhubung. Ada 3 kemungkinan. Pertama, untuk CH341A belum kita hubungkan ke laptop. Kedua, drivernya belum terinstall dengan benar ya. Kemudian yang ketiga, bisa saja test clipnya tidak terpasang dengan benar. Jadi ada 3 kemungkinan saja, silakan nanti ditelusuri mana yang paling tepat ya. Nah, ini disebabkan dikarenakan memang belum terhubung saja. Kita hubungkan langsung. Kita masukkan ke dalam port USB. Nah, device state-nya langsung berubah menjadi connected, artinya sudah terhubung. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah pendeteksian dari chipset EEPROM-nya. Nah, ini kita random saja sih milihnya ya. Nah, ini adalah untuk ngetes saja apakah benar dia bisa melakukan pengecekan secara otomatis atau tidak. Nah, kita coba tes detect. Nah, untuk manufakturnya langsung berubah ya menjadi Giga Device, artinya dia mampu untuk mendeteksi secara otomatis. Nah, size-nya adalah 8 MB, kemudian manufakturernya adalah Giga Device, dan informasi lain dapat kita lihat di bagian ini. Artinya, chipsetnya sudah terbaca dengan benar ya. Nah, ini datanya masih kosong. Nah, bisa diperhatikan pada bagian atas ini ada beberapa pilihan ini, dan ini penting untuk diketahui. Pertama, kita akan lihat dulu untuk auto. Nah, untuk auto ini, jikalau kita ingin melakukan automasi dari pekerjaan kita cukup dengan menekan tombol auto saja, maka ada 3 proses yang dilakukan, atau mungkin saja bisa 4 proses, tergantung bagian mana yang kita checklist. Ada erase, blank check, write, dan verify. Jadi cukup dengan menggunakan 1 tombol saja. Namun di video ini, untuk lebih jelasnya, maka kita akan pakai atau kita jalankan satu persatu saja, tidak diotomasi. Nah, untuk blank adalah untuk melakukan blank check, memastikan apakah chipsetnya ini sudah kosong atau tidak. Read, kalau kita ingin membaca data-data yang terdapat di dalam EEPROM. Kemudian selanjutnya kita ingin lakukan proses pembackupan, biasanya gitu ya, setelah read selesai, maka kita save. Urutannya adalah seperti itu. Kemudian ada write untuk memprogram firmware yang terbaru atau memasukkan firmware yang terbaru ke dalam EEPROM kita. Kemudian ada verify, untuk memastikan firmware yang terbaru yang kita masukkan itu sudah benar atau tidak. Jadi setelah write, lakukan proses verify. Dan ini ada erase ya, adalah untuk menghapus semua data yang terdapat di dalam EEPROM kita. Baik, dikarenakan EEPROM-nya sudah ada isinya, kita akan coba cek terlebih dahulu ya dengan menggunakan perintah read. Dan perhatikan di sini ada progress bar-nya. Kita tunggu sampai 100%. Dan ini sudah 100%, kita coba cek di bagian ini, tadinya ini kosong ya. Nah, ini sudah ada isinya. Nah, artinya data-data yang terdapat di dalam EEPROM itu sudah terbaca dengan benar. Kalau kita ingin membackup, maka kita pilih save. Kemudian selanjutnya tentukan tempat direktori di mana kita ingin menyimpannya. Misalnya adalah di bagian ini. Kita save misalnya dengan nama, misalnya adalah backup premium HD. Misalnya gitu ya, kemudian kita save. Nah, untuk memastikan apakah sudah tersimpan dengan benar atau tidak, bisa masuk ke bagian directory tersebut ini ya. Ternyata ini sudah tersimpan dengan benar, ukurannya adalah 8 MB. Jadi ini sudah benar ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita ingin memasukkan firmware yang baru, maka kita harus menghapusnya. Untuk menghapusnya, kita tulis atau kita pilih adalah erase yang ini ya. Nah, ini sudah kita erase, kemudian chip erasing completed, please check is empty. Nah, ini katanya sudah
sudah komplit ya. Kemudian kita lakukan proses blank check untuk memastikannya apakah benar sudah kosong atau tidak. Ternyata di sini ada tulisannya atau muncul informasi chip main memory are not null, artinya EPROM-nya belum kosong, artinya proses penghapusan itu tidak berhasil. Jadi ada kemungkinan EPROM-nya terproteksi. Nah, jadi dengan menggunakan firmware ini untuk mengunproteksinya itu tidak bisa, atau untuk menghilangkan proteksinya itu tidak bisa. Maka kita akan menggunakan firmware yang lainnya, atau maksudnya kita menggunakan software yang lainnya. Dan hati-hati ya, yang mengakibatkan EPROM ini terkunci adalah dikarenakan firmware. Jadi firmware yang kita pasanglah yang mengakibatkan EPROM tersebut menjadi terkunci atau terproteksi. Jadi ini kita okekan. Artinya tidak bisa kita lanjutkan dengan menggunakan CH341A Programmer. Sekali lagi ini dikarenakan tidak ada pilihan untuk menghilangkan proteksinya. Jadi ini kita tutup. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Neo Programmer. Neo Programmer yang saya gunakan itu versinya adalah versi 2.2.0.10. Mungkin saja ada versi yang terbarunya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah melakukan deteksi dari chip EPROM. Kita tekan tombol detect. Nah, ini ada satu pilihan saja ya, kita select. Kemudian ada informasi lain di sini, manufakturnya adalah Gigabyte device, kemudian ukuran atau size-nya itu adalah 64 megabit sama dengan 8 megabyte. Nah, sebelum kita menggunakan Neo Programmer ini, kita akan jelaskan dulu pilihan-pilihan menu yang ada pada sisi bagian atasnya. Di mana untuk read IC ini adalah untuk membaca data yang terdapat di dalam EPROM. Ini juga adalah untuk otomasi sih sebenarnya, sama seperti pada CH341A Programmer. Ada pilihan off protect, erase, blank check, write, dan verify. Jadi tinggal dipilih saja nih bagian mana yang ingin kita lakukan otomasi, sehingga menekan satu tombol saja, semuanya dilakukan sesuai dengan yang kita checklist. Jadi untuk erase enggak ya, kita akan lakukan secara manual saja nanti. Kemudian di sini ada erase IC, kemudian ada juga blank check, selanjutnya ada verify IC, dan beberapa pilihan lainnya, dan ini adalah untuk menghilangkan proteksinya. Untuk memastikan apakah benar ini dia terproteksi atau tidak, kita akan coba untuk menghapus IC-nya atau isi dari EPROM. Nah, langsung muncul warning ya di sini ya, probable erasure failure. Jadi artinya di sini peringatan, kemungkinan proses penghapusannya itu adalah gagal. Untuk memastikannya kita lakukan blank check ya. Mana nih blank check yang ini? Nah, langsung di sini verification error on address. Jadi ada informasinya di sini ya. Jadi ternyata memang untuk EPROM-nya ini adalah terproteksi. Untuk menghilangkan proteksinya, kita klik yang ini, lalu kita pilih adalah edit as rec. Kemudian ini kita okekan saja. Kemudian kita lakukan proses read. Nah, terlihat di sini ada bagian nih untuk CMP-nya ini ada checklistnya, artinya ini bagian ini harus kita hilangkan. Inilah yang mengakibatkan EPROM terproteksi. Jadi untuk menghilangkannya read only harus kita hilangkan checklistnya terlebih dahulu. Kemudian baru ini bisa kita hilangkan. Selanjutnya kita lakukan proses write. Nah, setelah selesai, ini kita tutup, kita close. Kemudian kita lakukan proses penghapusan. Jika berhasil, maka nanti akan terlihat, nah seperti ini ya. Ini artinya proteksinya berhasil kita hilangkan. Nah, sekarang sedang berlangsung proses penghapusan atau pengosongan data dari EPROM. Sudah selesai prosesnya, dan di sini sukses ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah selama 19 detik. Dan kita lakukan proses verify untuk memastikan atau blank check ya maksudnya. Untuk blank check ini sebenarnya adalah opsional saja. Ini kita lakukan untuk memastikan bahwasannya isi dari EPROM-nya betul-betul sudah kosong. Nah, ini juga sukses ya, artinya ini sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita lakukan penulisan. Namun sebelumnya buka dulu firmware yang akan kita tulis ya. Open. Kemudian saya akan rubah menjadi menggunakan spider yang ini. Kita open. Nah, ini ada data-datanya semuanya muncul ya. Selanjutnya saya tidak akan menggunakan proses otomasi ini ya, tapi kita akan kerjakan secara manual saja. Jadi di sini kita akan melakukan proses selanjutnya setelah kita buka adalah prosesnya itu adalah untuk penulisan. Nah, penulisan itu kalau di Neo Programmer ini ada di sini nih ya, di right, tidak ada menu di luarnya secara terpisah, itu tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan untuk verify-nya nanti terpisah saja, karena untuk verify di sini pilihan menunya ada. Tapi saran saya sih agar semuanya lebih satu saja, lebih praktis,
maka erase, kemudian write, dan verify ini adalah satu kali pekerjaan saja, atau ini dicek ya. Tapi di sini dikarenakan kita ingin menjelaskan satu persatu, makanya tidak kita lakukan, termasuk verify. Ini sebaiknya seperti itu, supaya lebih otomatis aja sih, supaya lebih praktis saja sih, maksudnya adalah seperti itu. Namun di sini erase kita hilangkan, kemudian verify kita hilangkan, berarti di sini hanya untuk write IC saja. Kita lakukan proses penulisannya. Namun perlu diingat ya, untuk firmware yang ingin kita isi ini yaitu Spider, kemungkinan ini juga adalah terproteksi. Di sini ada tulisannya CRC32. Jadi kalau seandainya nanti ingin dirubah ke firmware yang lain, maka juga harus menggunakan metodenya adalah hard flash. Ini kita start. Nah, ini ada progress bar-nya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sudah berhasil untuk mengisi firmware-nya. Selanjutnya kita tekan tombol verify. Tujuannya itu adalah untuk memastikan ukuran file yang kita masukkan adalah sama. Ini kita tekan. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Verify memory success, artinya ukuran filenya adalah sama. Sekarang kita coba tes apakah ini betul-betul sudah berhasil. Kita nyalakan saja langsung untuk receiver-nya. Namun pastikan untuk CH341A-nya dicabut dulu yang terhubung ke USB kita, dicabut dan dimatikan. Nah, kemudian sekarang kita coba nyalakan ya untuk receiver-nya. Nah, proses flashing kita sudah berhasil. Muncul tulisan Spider, artinya firmware yang kita masukkan ke dalam EEPROM itu adalah sukses, dan ini merupakan tampilannya. Baik, begitulah caranya untuk menggunakan atau flashing atau hard flash dengan menggunakan CH341A. Apakah dia terproteksi atau tidak sudah kita jelaskan. Semoga saja video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.